Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab sebelum dan sedang serta setelah hujan. Di antara adab yang dianjurkan ketika sebelum hujan para jamaah sekalian adalah ketika melihat awan, dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah dan meninggalkan aktivitas. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama taraka al-amal. Bahwa Nabi SAW kalau beliau melihat ada awan di ufuk langit sana, nampak gelap awan, maka beliau meninggalkan aktivitasnya. Wa in kana fi shalah, walaupun beliau sedang dalam keadaan salat. Summa yaqulu, lalu beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Beliau berlindung kepada Allah, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari keburukannya. Apabila melihat awan gelap mendung. Fa in mutira, namun ketika diturunkan hujan kepada Rasulullah SAW, maka beliau membaca doa, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang baik, hujan yang menyegarkan. Maka di antara adab saat melihat awan adalah kita membaca doa dari keburukan dan kita meninggalkan aktivitas. Lalu yang kedua, bagaimana doa ketika hujan itu turun? Maka ada dua bentuk doa. Yang pertama, doa secara khusus ketika hujan itu turun dengan membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, yang kedua, doa secara umum. Karena doa ketika turun hujan itu mustajab. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta rizki yang halal, minta ilmu yang bermanfaat, minta kebaikan dunia akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sintani la turaddani." Ada dua hal yang tidak ditolak oleh Allah. Maknanya doa dalam dua keadaan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama inda nida, yang kedua wa tahtil matar. Yang kedua saat adzan, dan yang kedua di bawah turunnya hujan. Maka saat hujan saat mustajab. Kata para ulama, kenapa saat hujan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hujan adalah rahmah. Ketika turun rahmat berarti maknanya saat-saat yang baik untuk kita membaca doa. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, du'a'u man huwa tahtal matar la yurad. Doa orang yang berdoa di bawah turun hujan tidak ditolak. Kenapa? Li'annahu waqtu nuzuli rahmah. Karena saat itu adalah saat turunnya rahmah. Lalu di antara adab perjamaah kalau turun hujan adalah membasahi badan kita, pakaian kita, ya, atau terutama badan kita dengan air hujan. Ini kalau turun hujan kita membasahkan diri kita kepada air hujan. Nabi SAW apabila turun matar, turun hujan, maka beliau fahassara Rasul SAW thawbahu. Nabi membuka pakaiannya, ini membuka badannya agar hujan menimpa kepada badan Rasul SAW. Hatta asaba bihil matar, sehingga badannya terkena air hujan. Lalu para sahabat bertanya, apa sebabnya? Lima sona'ta hadha ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul engkau lakukan itu? Karena kata Nabi, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala. Karena hujan adalah makhluk Allah yang paling baru, atau makhluk Allah yang paling baru turun. Oleh karena itu, hujan adalah rahmah, sehingga air hujan para jemaah sekalian boleh digunakan untuk kita ngalap berkahnya untuk pengobatan. Misalnya air hujan kita baca ya ayat-ayat Allah di air hujan, lalu kita pakai mandi dan semisal, itu juga diperbolehkan. Kemudian di antara adab ketika hujan adalah saat turun hujan kita hendaknya ingat dengan adab Allah Subhanahu wa taala ketika lihat angin yang kencang, ketika hujan mungkin deras, dan memohon kepada Allah rahmat. Betapa banyak hujan justru membawa azab pada jemaah. Jadi hujan tidak selamanya berarti rahmat Allah, tapi juga bisa bermakna azab. Makanya Nabi SAW kalau ada angin kencang, ada mendung, awan, gelap, maka urifa dzalika fi wajhihi. Nampak dari wajah beliau rasa takutnya. Ya, Aisyah pernah menceritakan Nabi itu kalau turun angin kencang, kalau nampak gelap di langit sana, maka
Wa aqbala wa adbara. Nabi keluar masuk rumah, wajahnya gelisah. Rasulullah SAW khawatir turunnya azab para jemaah. Maka kita pun demikian, hendaknya ingat ketika hujan deras, gelap, awan, apalagi peti dan semisal, hendaknya kita takut. Lalu ketika hujan turun, surra bihi, Nabi baru gembira. Karena awan tadi tanda memang turun hujan. Karena tidak setiap awan bertanda hujan. Bisa jadi awan tandanya adalah hujan batu, tandanya azab Allah Subhanahu wa taala sedang atau akan turun. Demikian pula apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi misalnya, bahwa dengan adanya angin yang kencang, awan gelap, maka itu adalah merupakan saatnya kita untuk muraqabah, saatnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau hujan terus-terusan turun sehingga kadang-kadang banjir? Bagaimana kalau hujan kebanyakan atau ada orang yang tidak menginginkan hujan? Maka caranya jangan sampai mengatakan ya Allah jangan kau turunkan hujan, tapi doanya adalah Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan kami hujan namun di sekitar kami saja, di lembah-lembah, di gunung-gunung, ya, jangan di tempat kami. Nah, jadi jangan sampai menolak hujan, tapi ya Allah turunkan hujan di sekitar kami. Nah, ini diantara adab-adab ketika sebelum turun hujan, ketika sedang turun hujan, dan ketika setelah hujan. Kalau setelah hujan turun, sudah reda hujan, maka kita membaca doa, yakni mutirna bi fadlillah. Kita diberi hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah apa yang bisa disampaikan terkait adab sebelum hujan turun, ketika hujan sedang turun, dan setelah hujan turun. Insyaallah nanti akan kita kaji tentang fikih yang berkaitan tentang hujan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.